Swastiastu. Salam Pancasila. Merdeka. Saudara-saudara umat sedharma se-Indonesia. Hari ini kami tim kuasa hukum 6 tokoh Parisada dalam perkara perdata nomor 984 tahun 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hadir kembali dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari para tergugat. Saksi ahli dalam hal ini yang kami ajukan adalah Profesor Dr. I. Nyoman Nurjaya SMH. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kurikulum vitae beliau sebanyak 12 halaman, tidak perlu kami bacakan lagi, sudah cukup jelas. Dalam kesaksiannya beliau tadi yang kami catat sangat bagus, sangat cerdas, dan sangat bijaksana. Karena beliau mengatakan dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di 1365 KUH Perdata, hubungan hukum antara para pihak harus ada. Jadi di sini beliau mengatakan sebagai transaksi hukum. Hubungan hukum itu harus jelas. Jika itu tidak ada, maka tidak bisa diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi gugatan perbuatan hukum yang hari ini diajukan oleh para penggugat itu sebenarnya salah alamat. Karena gugatan perbuatan hukum tidak ada ikatan apapun antara PHDI MLB sebagaimana klaim mereka dengan PHDI masa bakti 2016-2021 maupun 2021-2026. Jadi tidak ada hubungan hukum sama sekali. Jadi tidak bisa diajukan PMA. Nah, di luar itu tentang sengketa organisasi tadi sudah disampaikan oleh ahli bahwasanya sengketa organisasi itu harus diselesaikan secara internal. Artinya secara internal adalah diselesaikan dengan ADART yang ada. Nah, di mana penyelesaiannya itu adalah apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat organisasi, maka akan dimintakan mediasi kepada pemerintah. Dimintakan, jadi pemerintah bukan berkewajiban tapi dapat, artinya tidak wajib, dapat memfasilitasi. Artinya satu pihak mengajukan juga bisa, tapi dalam hal ini tidak ada bukti yang mereka sampaikan kepada pengadilan tentang adanya bukti mereka mengajukan mediasi kepada pemerintah. Tidak ada. Karena apa? Mereka tidak punya legal standing sebagai mengatasnamakan sebagai PHDI masa bakti 2021-2026. Karena sebagai badan hukum PHDI yang sudah ada sejak 2012, kalau mereka menyatakan dia sebagai kelanjutannya, mereka harus juga memiliki yang namanya legal standing sebagai mana diatur di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang badan hukum perkumpulan, di mana disyaratkan adalah mereka harus membuat hasil muhasabah mereka dalam bentuk akta notaris. Akta notaris tadi dimintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM, barulah mereka bisa bertindak sebagai subjek hukum mengajukan gugatan. Ini tidak ada sama sekali. Nah, itu kedua. Yang ketiga, menyangkut dengan muhasabah luar biasa. Tadi saksi ahli menyampaikan terkait dengan Parisada, muhasabah itu harus dilakukan atas usul dari 2/3 Parisada provinsi yang ada. Tanpa itu tidak bisa dilakukan muhasabah luar biasa. Dan harus diingatkan juga, usul itu tidak hanya cukup usul, tapi harus ada surat madan untuk hadir di muhasabah luar biasa itu. Nah, muhasabah biasa tadi bisa menjadi muhasabah luar biasa bila 2/3 Parisada provinsi ini menginginkannya, dan itu disampaikan pada sidang pembukaan muhasabah biasa. Bisa seperti terbukti ada hal-hal yang bisa mengatakan sebagai sengketa organisasi. Ini kita lihat kemarin bersama-sama, muhasabah 12 berjalan mulus selama 4 hari. Dimulai dari dibuka oleh Presiden, kita menghadiri berbagai persidangan, ditutup dengan pengarahan dari Bapak Menteri Agama dan penutupan akhir oleh Bapak Wakil Presiden. Dan ini tidak ada sama sekali. Tidak ada isu yang menyatakan, oh ini harus MLB. Sehingga dengan demikian dari kesaksian ahli ini, ya kita bisa melihat bahwasanya ada hal lain juga. Mediasi, sebagaimana diatur di dalam PP nomor 58 tahun 2016 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Ormas, itu dikatakan mediasi itu yang tadi dikatakan dapat difasilitasi oleh pemerintah, itu artinya harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, tidak pihak lain di luar Kementerian Hukum dan HAM, walaupun itu unsur pemerintah. Jadi itu sudah pasti, eksplisit sudah diteraskan sehingga tidak bisa ditafsirkan apapun. Nah, sehingga di mana mereka menyatakan di dalam gugatannya itu difasilitasi oleh KSP, itu berarti keliru, tidak tepat. Dan ini sebenarnya merugikan nama baik KSP juga. Padahal KSP tidak tahu menahu tentang hal ini.
Nah, ini perlu menjadi catatan kita juga. Nah, jadi kita ingin aparat pemerintah netral. Ke depan pun kami ingin apabila nanti ada saksi maupun saksi ahli dari aparat pemerintah, apalagi menyangkut dengan TNI, Polri, kami mohon ini menjadi perhatian pengadilan juga. Karena TNI Polri menjadi sebagai penjaga kedaulatan NKRI, juga penjaga keamanan ketertiban harus bertindak netral, tidak memihak salah satunya. Ini yang perlu menjadi catatan kita nanti ke depannya. Hal lain adalah majelis juga menjadi terang bahwasanya kepesertaan Mahasabo itu tidak hanya Parisada Provinsi, tapi juga ada Sabo Pandite, ada Sabo Walake, ada pengurus harian. Dan ini harus hadir semua di dalam MLB tadi. Kalau ini tidak ada, MLB-nya tidak sah juga. Jadi banyak hal yang harus dipersyaratkan untuk menjadi MLB itu sah secara ADART kita. Dan nyatanya hari ini pemerintah sudah memberikan pengesahannya kepada PHDI hasil masa ber-12 untuk masa bakti 2021-2026 berdasarkan SK Menkumham tertanggal 24 Maret 2022. Artinya pengesahan oleh negara ini sudah yang final, sudah yang terakhir. Nah, pihak-pihak yang keberatan ya silakan mengajukan sesuai upaya hukum yang ada. Tetapi sampai hari ini tidak pernah ada upaya hukum dilakukan oleh pihak-pihak lain terhadap SK Menkumham itu. Sehingga hari ini cuma hanya ada satu PHDI, yaitu PHDI hasil masa ber-12 tahun 2021-2026 dengan Ketua Umum Pengurus Harian Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya. Hanya ada satu PHDI. PHDI itu adalah PHDI yang sah yang berkantor di Jalan Anggrek Neli Murni Blok A3, Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Oke. Nah, di sini poinnya mengklaim diri ya, menyelenggarakan mahasiswa luar biasa di luar mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari Parisada. Sehingga kemudian kalau dalam konteks anggaran dasar yang ada itu pengurus harian dan hak suaranya ada di provinsi, Parisada provinsi. Sehingga kalau mau menyelenggarakan mahasiswa luar biasa dengan alasan-alasan tertentu dalam anggaran dasar disebutkan keadaan mendesak, menjaga keutuhan, gitu kan. Nah, itu kan macam-macam nanti bisa diterjemahkan kan. Nah, itu bisa, anggaran dasar memang membolehkan, tetapi ada syaratnya. Mahasiswa luar biasa itu harus didasarkan pada usul dari sekurang-kurangnya 2/3 Parisada provinsi dari jumlah Parisada provinsi, dan kemudian diselenggarakan oleh Parisada itu, bukan diselenggarakan oleh pihak lain yang nggak ada hubungan dengan Parisada. Kalaupun ada klaim bahwa pengurus Parisada melanggar anggaran dasar, itu klaim, dia tidak bisa langsung melompat masuk ke Parisada, harus melalui jalur Parisada provinsi yang punya hak suara dalam mahasiswa sebagai kekuasaan tertinggi dari Parisada, harus melalui ini. Penyelenggaraan mahasiswa ke-12 nggak ada masalah. Itu artinya apa? Legal. Dan Parisada yang menyelenggarakan adalah organisasi kemasyarakatan perkumpulan Parisada yang sah menurut hukum. Dari sisi itu sudah memenuhi prosedur seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Parisada, terbentuk badan hukumnya itu perkumpulan. Ya. Kalau sekarang dasar gugatnya adalah perbuatan melawan hukum, rujukan hukumnya itu bukan anggaran dasar, tetapi KUA Perdata. Kita Undang-Undang Hukum Perdata, ada transaksi atau hubungan hukum, perbuatan hukum yang dibuat oleh para pihak, dituangkan dalam perjanjian, dan itu menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, kalau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, di sini ya pihak yang lain bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, dalam hukum perdata sebenarnya itu yang disebut prestasi. Tetapi konteksnya sekarang adalah sengketa organisasi.
rujukan hukumnya bukan KUA Perdata seperti dalil dasar gugatnya, tetapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai konstitusinya dari organisasi kemasyarakatan itu. Tidak bisa dia. Nah, undang-undang kemasyarakatan juga mengatur kalau terjadi sengketa internal organisasi, undang-undang mengatakan bahwa mekanisme penyelesaiannya harus merujuk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian kalau tidak terjadi kesepakatan menyelesaikan, di ayat berikutnya memang diatur pemerintah dapat memfasilitasi mediasi membantu menyelesaikan sengketa itu, tetapi atas dasar usulan dari salah satu pihak atau dua-duanya sepakati. Nah, itu ada enggak? Dan pemerintah yang dimaksudkan adalah tegas disebutkan dalam undang-undang berdasarkan undang-undang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah adalah pemerintah yang membidangi hukum dan HAM. Apalagi, siapa lagi? Kementerian Hukum dan HAM. Di luar itu bukan pemerintah. Kementerian yang lain, apalagi kemudian perorangan, bukan pemerintah. Tapi tidak ada mediasi. Nah, kalau mediasi tidak ditemukan kesepakatan juga, ya, bisa menggugat, iya. Karena garda terakhir untuk mencari keadilan di pengadilan. Tetapi di sini pertanyaannya, ini sengketa organisasi atau sengketa perdata? Kalau sengketa perdata itu targetnya adalah ganti rugi yang didasarkan pada satu perjanjian antara para pihak yang menimbulkan kewajiban dari perjanjian itu. Berarti salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain dan ada kewajiban untuk mengganti rugi. Ini sengketa organisasi. Rujukannya anggaran dasar. Kuitan sana. Tadi hakim sudah mendapatkan penjelasan dan clear, gitu, sudah mendengarkan dari pihak tergugat. Saya sebagai saksi ahli tadi sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, dan itu sebenarnya bukan pendapat saya, tetapi itu apa kata undang-undang, apa kata anggaran dasar sudah diatur. Hanya kemudian saya mengukuhkan lagi dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum yang harus dipahami juga, bahwa dibuat aturan seperti itu ada dasar filosofinya, mengapa aturannya seperti itu, ya. Kalau terjadi kemudian orang luar yang tidak ada hubungan dalam struktur parisada berdasarkan anggaran dasar kemudian menggugat parisada, ya, dia tidak punya kepentingan langsung dan tidak punya hak untuk melakukan gugatan, dia salah gugat pada siapa yang, dan tidak ada hubungan hukum sebelumnya, ya, sehingga kita bisa tahu siapa sih yang menyelenggarakan MLB. Klaim itu MLB bukan berdasarkan anggaran dasar, hanya dia menganggap, mempersepsikan itu sebagai MLB, menggunakan anggaran dasar, menyebut pasal-pasal dalam anggaran dasar Persada yang sebenarnya kalau dia mengklaim sebagai organisasi, istilah apa, Forkom apa, ya, dia punya anggaran dasar sendiri dan mengatur dirinya sendiri, bukan masuk ke ranah-ranah Persada. Hakim sudah jelas tadi. Masa bakti kepengurusan harus kemudian diselenggarakan muhasabah, itu perintah anggaran dasar. Nah, muhasabah itu sebagai kekuasaan tertinggi parisada yang diselenggarakan 1 kali dalam 5 tahun. Kemudian muhasabah itu sah apabila, ya, dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah parisada provinsi. Kuncinya di parisada provinsi, ya. Nah, bukan yang lain. Yang hadir itu parisada provinsi. Walaupun nanti ada parisada provinsi diwakili oleh pengurus parisada kabupaten, itu harus dengan surat mandat parisada provinsi. Ini yang hak suara. Yang bisa mengusulkan diselenggarakan mahasabah luar biasa itu adalah parisada provinsi, dan syaratnya sekurang-kurangnya usulan itu 2/3 dari jumlah parisada provinsi yang ada. Jadi yang bisa mengusulkan ini kata anggaran dasar, ya, adalah parisada provinsi, bukan orang luar, perorangan atau kelompok orang atau yang mengklaim sebagai organisasi, ya. Kalaupun ada keluhan misalnya, ya, ada penilaian ini nggak beres ini, itu harus disampaikan ke parisada provinsi. Parisada provinsi lah yang mengusulkan untuk menyarankan LB. Nggak boleh langsung masuk ke parisada. Kalau itu mekanismenya anggaran dasar sudah mengatur. Kalau terjadi seperti ini kekacauan hukum namanya, kekacauan pemahaman mengenai hukum. Ya, dia tidak mengerti. Ya, hukum tertinggi dari satu organisasi itu adalah anggaran dasar dan anggaran belakang. Kalau dasar gugatnya perbuatan melawan hukum, berarti dia merujuk pada kitab undang-undang hukum perdata dan sasarannya ganti rugi, bukan mengatakan sah atau tidak. Mahasabah nggak ada hubungannya, nggak ada relevansinya. Itu pemahamannya itu seperti itu. Dari hakim udah jelas. Ya, baru dia memahami setelah mendengarkan dari dua pihak. Undang-undang keorganisasi kemasyarakatan mengatur kalau terjadi sengketa internal organisasi. Internal itu artinya apa? Dalam kepengurusan, ya. Nah, di sana hak suara itu yang mengusulkan MLB harus dari parisada provinsi, dan jumlahnya minimal 2/3 dari jumlah parisada provinsi yang mengusulkan. Baru disepakati penyelenggaraan mahasabah luar biasa. Siapa yang menyelenggarakan? Ya parisada itu. Mekanismenya ada lagi. Ya. Nah, parisada itu bisa biasa. Normal, bisa luar biasa. Yang luar biasa dikatakan alasannya keadaan mendesak menjaga keutuhan parisada. Ya. Nah, kalau hanya tenggang 4 hari, apa bisa dikatakan itu istilah mereka demisioner, ya? Demisioner. Nggak memahami apa istilah demisioner. Demisioner itu dalam sidang, dalam persidangan ketika pemilihan ketua pergantian. Nah, sebelum terpilih pimpinan sidang yang megang. Setelah terpilih baru kepada yang terpilih. Nah, 4 hari, ya, bisa dibayangkan kan? Kalau menurut saya bisa ditoleransi. Artinya ada alasan yang bisa digunakan untuk mundur penyelenggaraannya hanya 4 hari, dan itu biasa di mana-mana dalam organisasi besar menyelenggarakan suatu musyawarah nasional, kongres, ya, yang mengundang pejabat tinggi, apalagi presiden, wakil presiden. Panitianya sudah dibentuk setahun lalu, tetapi kemudian dalam penyelenggaraan ya bisa karena ini organisasi yang sah menurut hukum, legitimasi, ya, mengundang wakil presiden. Nah, di sini poinnya, panitia itu bukan memaksakan presiden supaya bisa hadir pada tanggal itu, nggak bisa, harus menyesuaikan, ya. Mengundang menteri misalnya, ya, menyesuaikan panitianya. 4 hari masa nggak bisa ditoleransi? Sebelum itu pandemi lagi kan, itu sudah hebat loh bisa menyelenggarakan mundur 4 hari, ya.
kecuali ekstrim bulanan nggak diselenggarakan, MLB bisa dilakukan, tetapi tetap asal atas usul 2/3 dari Parisada Provinsi, bukan saya bisa menggugat, nggak bisa. Atau kelompok orang yang baru terbentuk, ya, atau organisasi Prajaniti misalnya, nggak bisa juga. Pradah mau menggugat bisa, nggak bisa. Kalaupun ada keluhan, sampaikan ke Parisada Provinsi. Parisada Provinsi lah yang menjadi medianya untuk mengusulkan. Karena itu anggaran dasar sudah mengatur mekanisme penyelenggaraan dari muhasabah. Dan tidak memahami, yaitu pertama, dalil dasar gugat perbuatan melanggar hukum itu apa sih? Ya, dari sisi hukum perdata. Karena dalam hukum pidana ada juga perbuatan melanggar. Nah, kedua, memahami secara utuh anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai konstitusi hukum dasar dari organisasi. Poinnya bisa.